Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tamu saya masih my brother Erik Yusuf, Ustadz Erik Yusuf. Jadi bukan Erik Thohir nih. Kalau bisa sih penyimpanan simpanan dia yang kita ambil ya. Untuk Namanya nggak usah. Oke, dan masih dalam acara Tarikhpedia ya sekali lagi, dan kita bersama adik-adik ya di studio R66 yang di luar ya, sekali lagi itu banyak banget yang suka ya, karena kita harus kembalilah menggali ya kisah-kisah masa lalu supaya kita ingat. Betul. Permasalahan kita itu kalau kehilangan jati diri, Mas, itu tuh sulit, identitas itu kan sulit. Jadi kita tuh kadang-kadang mau kemana gitu, mau ke barat-baratan, mau ke Arab-Araban, mau kemana kan nggak jelas. Padahal kalau kita lihat, identitas kita tuh harus seperti apa dari tarikh kan gitu. Oke, kita akan ngebahas satu tokoh yang menurut saya inspirasi banget ya. Badannya gede, melawan, tukang siksa pada awalnya, tapi akhirnya menjadi seorang pemimpin yang demikian adil, yang punya banyak sekali peninggalan kata-kata bijak ya. Kalau saya ingat tuh kata-kata dia, kalau Anda mau membenci seorang, bencilah perutmu sendiri. Mulailah dari benci perutmu, karena perut itulah ya adalah musuh yang paling besar. Jadi beliau ini memang menginta kita untuk bahwa bagaimanapun umat Islam itu harus kaya. Ya, nggak boleh miskin. Itu yang saya bahas waktu saya mengundang Yusuf Hamka di sini. Ini apanya Yusuf Hamka, Erik Yusuf. Saya minta banget nih Ustadz menceritakan tentang salah satu khalifah. Menurut saya salah satu khalifah terbaik ya. Umar bin Khattab. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fenomenal sekali karena beliau ini juga termasuk dari 4 sahabat yang utama, Khulafaur Rasyidin ya. Nah, Umar bin Khattab ini kalau kita lihat, Umar ini dia itu orang yang dari kecilnya memang orang yang bukan hanya tegas tapi kasar sebetulnya. Jadi beliau ini ya karena pergaulan ya, beliau ini jadinya kayak preman lah kalau bahasa kita. Setiap orang itu ditantang lewat itu, ngeliatin dia tuh ditantang, siapa yang kemudian berani, ayo katanya adu gulat aja. Hanya Khalid bin Walid yang dulu berani, yang lainnya nggak ada yang berani gitu ya. Pokoknya semuanya, yang besar, yang kecil semua, karena badannya sangat besar ya, Mas Helmi ya, badannya sangat besar. Yang menarik tuh Mas Helmi tadi juga ngingetin saya, ketika ada pembagian baju, bahan, pembagian bahan untuk baju, semua dikasih satu-satu kan semua. Termasuk dia khalifah, dia pun dapat satu juga. Dia dapat khalifah dapat satu. Nah, ketika semua baris pakai, orang-orang nggak mungkin dapat satu, pasti Umar dapatnya 2. Badannya gede. Sampai orang nggak mungkin dapat 1, pasti 2 begitu. Sampai akhirnya anaknya bersaksi, itu jatah saya diambil sama bapaknya, diberikan pada bapaknya. Nah, banyak sekali dimensi yang kita bisa angkat dari kisah Umar ini. Selain dia dari kecil itu memang hidupnya keras ya, dia itu di jalanan, anak jalanan lah kalau misalnya, di jalanan yang keras, bahasanya bahasa yang keras gitu ya, karena dia harus survive dengan cara seperti itu. Dan tadi Mas Helmi betul sekali, Umar ini ditakuti oleh orang-orang Quraisy itu. Nah, karenanya ketika awal-awal penyebaran risalah Islam, ya Islam ini karena membawa sesuatu pandangan-pandangan yang baru yang sangat berbeda dengan kebiasaan urf ya, kebiasaan mereka, akhirnya banyak nggak suka. Salah satunya Umar ya. Umar juga membenci atau nggak suka. Bukan juga membenci, paling benci. Paling benci. Paling nggak suka dia ya. Bahkan juga Umar ikut paling keras gitu untuk menyiksa gitu. Ya, jadi kalau menurut riwayat nih, jadi orang yang paling kejam menyiksa pengikut Islam, pengikut Nabi itu ya Umar lah. Dan dia juga orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad. Karenanya dia punya satu rencana, ya tentu perencanaan ini juga didukung oleh semua pembesar Quraisy
bahwa dia akan membunuh Rasul. Iya, dia akan membunuh Rasul. Udah dia niatin tuh mau bunuh Rasul. Udah jalan mau bunuh. Udah jalan mau bunuh. Tetapi dia pulang dulu. Masalahnya dia pulang dulu nih. Ketika Umar. Oh, dia pulang karena itu, Ustaz? Karena dia mendengar dari salah satu seseorang Quraisy juga bahwa adiknya adik kesayangannya masuk Islam. Padahal dia dalam rangka mau bunuh. Iya. Dalam rangka mau bunuh, dia mendengar bahwa adikmu udah masuk Islam. Akhirnya pulang dulu. Pulang dulu. Nah, ketika pulang dia marah betul. Dia datang dan kemudian adiknya Fatimah, ya, nama adiknya itu. Adiknya itu sedang membaca Quran. Jadi ketika dia datang, orang yang sedang benci diperdengarkan Quran. Wah, dia langsung marah, dia tempelin sampai berdarah, menangis adiknya. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika Umar itu marah, tempeleng, adiknya nangis, ya. Tapi kan dasarnya memang Umar itu punya kebaikan, punya hati. Karenanya Umar itu jadi kasihan sama adiknya dan bertanya, apa sih sebetulnya kamu baca? Nah, disinilah yang dibaca adalah surat Thaha ayat 1 sampai 8. Saya mau sedikit aja, saya cepat saya baca, ya. Nah, saya udah siapkan kacamata. Ternyata. Nggak muda-muda amat. Iya. Muda itu gaya. Muda itu casing. Nah, ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha man anzalna alaikal qur'ana litasqa, ya. Ila tazkiratul liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula ar-rahmanu 'alal arsy tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas syara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna wa hal ataka hadisun Musa. Di sini kalau kita lihat artinya Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Tuhan yang maha pemurah yang bersamayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Nah, setelah dia baca itu, ini, disinilah bergetar hati Umar. Ya, nah ini hidayah itu kan kita tidak tahu kuncinya dari mana. Tetapi ketika membaca ini, ayat ini tidak pernah atau diksi narasi yang seperti ini tidak pernah didengar oleh Umar sebelumnya, bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang menciptakannya, Allah yang kemudian menguasai semua di antaranya, bahkan yang ada di bawahnya. Dan ini nggak pernah ada narasi seperti ini sebelumnya. Karenanya Umar berpikir, dari mana ini, kan gitu, dari mana ini, gitu. Jadi tergetar hatinya di situ. Nah, selain itu, ketika tadi Umar itu kemudian ikut membenci, ikut menyiksa, sebetulnya Rasulullah SAW itu memohon kepada Allah. Ada dua orang yang sebetulnya Rasul itu ingin, apakah kalau tidak Abu Jahal yang masuk ke dalam Islam karena dia yang mempunyai kekuasaan dan lain-lain, atau Umar yang kuat, ya, yang kemudian bisa menjadi pembela Islam. Nah, Rasul itu memohon ini. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab yang kemudian dipilih, the chosen one, Umar yang kemudian mendapatkan hidayah. Nah, semenjak Umar masuk ke dalam keislaman, betapa pedenya, betapa percaya dirinya, ya, umat Islam pada saat itu yang masih baru sedikit, yang kemudian karena ada Umar, orang-orang tidak berani sembarangan. Kalau dulu tuh orang jalan dilempari kotoran segala macam. Termasuk Nabi, ya? Termasuk Nabi. Dilempar-lempar, ya? Dilempar sampai putri Nabi itu sangat sedih melihat ayahnya sambil membersihkan wajah ayahnya tuh, ya, ayah itu, ya. Jadi betul-betul
kok diperlakukan seperti itu, tidak terima gitu. Dipersekusi gitu. Ya, Setelah sekarang gitu ya. Ya. Nah ini ketika ada Umar, orang-orang nggak berani sembarangan karena semua ditantang sama Umar. Semua ditantang. Dan kalau Umar itu memang betul, kalau menantang itu kalau misalnya sampai mau bunuh-bunuhan juga siap Umar. Dan semua orang tahu, nggak ada yang bisa ngalahin Umar. Iya. Karena memang setiap harinya Umar itu memang mengajak orang-orang untuk berduel karena hanya iseng. Dan Umar kan peminum. Gitu. Sebelumnya peminum? Sebelum tukang minum? Itu tukang minum. Jadi Umar Anggur, itu ya. betul-betul, ya kalau kita bilang Preman lah gitu. Preman lah. Nah, tapi yang hebat ketika Umar masuk menjadi pembela Islam, itu satu. Kemudian Umar itu total tidak menyentuh alkohol. Tidak menyentuh alkohol, bahkan ya nanti di Madinah ceritanya. Umar itulah yang memohon, ya Allah, dilarang aja lah alkohol itu. Itu tuh Umar yang memohon, karena pada masa betul, karena pada masa dulu alkohol itu dilarang itu bertahap gitu. Jadi pertama jauhi gitu ya. Yang kedua nggak boleh. Jadi artinya Umar nggak suka orang-orang tuh minum alkohol setelah sholat isya gitu loh. Setelah sholat isya tuh minum alkohol. Umar tuh nggak suka gitu, sampai akhirnya ya Allah larang aja lah gitu. Akhirnya memang turun pelarangan itu, salah satunya karena wasilah Umar gitu. Nah, Umar peminum dan lain-lain kembali ke sana. Umar ini total sampai disebut menjadi Al-Faruq. Al-Faruq itu yang memisahkan yang hak dan yang batil. Karena total ketika masuk Islam, total berhijrah, dan Umar selalu ini bisa juga tidak sahih, tapi ini dari cerita dari terus-menerus sanad yang kemudian ada, bahwa setiap Umar sholat, Umar itu selalu ketika salam ke kanan tersenyum, salam ke kiri itu menangis. Gitu loh. Jadi ketika ke kiri itu bersedih terhadap apa-apa yang pernah dilakukannya masa lalu gitu loh. Tapi itu menjadi pemicu beliau sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi Al-Faruq tadi. Membedakan, betul-betul memisahkan. Jadi kalau misalnya yang udah jelek, nggak ada abu-abu, udahlah tinggalin aja. Gitu. Kalau yang ini lakukan saja. Saking tegasnya Umar begini, setan pun sampai males sekali. Papasannya males ya? Iya. Jadi kalau sahabat Rasul itu kan punya keutamaan masing-masing. Kata Rasulullah begini, wahai Umar, tahukah engkau bahwa kalau engkau sedang berjalan berpapasan dengan setan di satu lorong, setan pun malas itu kemudian berpapasan denganmu. Saking tegasnya Umar itu. Sementara kalau Utsman bin Affan itu sangat tawadu, ya. sangat lembut, sampai akhirnya Rasul bilang, tahu nggak kalau malaikat ketemu kamu aja malu malaikat. Sampai begitu tuh. Itu sahabat-sahabat Rasul. Nah, Umar ini ya dahsyatnya adalah selalu beliau ini membela Rasulullah SAW. Selalu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Umar inilah yang kemudian selalu membenarkan atau menegaskannya gitu. Ya, menegaskan, membela itu semuanya. Nah, ini terlihat dalam beberapa peristiwa. Ya, dalam beberapa peristiwa. Nah, ketika Rasulullah SAW misalnya ada seorang badui gitu ya, yang kemudian apakah itu meludahi Rasul ya, atau mengencingi gitu ya, itu pedang Umar itu udah pasti dicabut itu. Itu kalau nggak ditahan sama Abu Bakar itu udah kepala orang tuh udah lepas aja terus tuh. Iya, karena setiap ada yang kemudian merendahkan Rasul, pedang itu langsung dicabut. Umar itu seperti itu. Makanya semua harus, wah kalau ada Umar, ada orang Badui. Jangan cari perkara lah. Jangan cari perkara, ada orang Badui. Mereka itu kan aduh, ini bebal itu ya, bukan hanya bodoh tapi udah mengencingi masjid. Coba bayangin. Umar itu udah langsung cabut, udah mau dipenggal. Tebas tuh kepala. Kata Rasul, jangan. Nah, Rasul yang membersihkan itu. Coba bayangkan Rasul. Masya Allah. Orang ini mungkin hanya tidak paham ya Rasul. Yeah. Ini tempat ibadah, tidak boleh ini. Terangin sama Rasul dengan baik, Rasul yang membersihkan. Coba. Begitu cintanya Umar itu pada Rasulullah. Ya, sangat cinta. Ustaz, ceritain pada saat Nabi Muhammad wafat gitu. Dan sikapnya Umar itu kontroversial sekali. Ya. Umar itu ada beberapa yang kontroversial, salah satunya ketika Rasul wafat. Jadi gini, saking kecintaan Umar kepada Rasulullah SAW, ketika Rasul wafat, Umar itu tidak bisa menerima yang namanya peristiwa tersebut. Jadi menurut Umar, betapa Rasul itu kan selalu mempunyai satu keutamaan. Jadi menurut Umar, ini Rasul ini hanya pergi saja
Nanti balik lagi. Nanti juga balik lagi. Makanya sudah, jangan ada satu orang pun yang berani menyatakan bahwa yang namanya Rasul itu telah wafat. Dan dia melarang orang untuk memandikan sama menyolatkan Nabi Muhammad. Nggak boleh mandiin, nggak boleh kafan, nggak boleh. Jadi semuanya yang tiba-tiba ada orang aja ya yang datang, Rasul wafat katanya gitu datang. Pedangnya cabut. Siapa orang yang kemudian menyatakan bahwa Rasul itu meninggal, dia akan berhadapan dengan pedangmu. Kata marah betul kalau udah dengar ada orang itu. Sampai akhirnya yang namanya Umar seperti hanya Abu Bakar lah yang kemudian datang, dan Abu Bakar lah yang menenangkan dengan menyatakan bahwa jika kalian menyembah Rasul ya, Nabi Muhammad SAW, karena manusia dia bisa meninggal, bisa wafat. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati, kan gitu. Nah, itulah yang kemudian menyadarkan Umar bahwa sesungguhnya kecintaan Umar terhadap Rasulullah SAW itu tentu dia harus mengikhlaskan ketika Allah mengambilnya, gitu. Nah, inilah yang membuat seringkali ketika khalifah saja, setelah itu kan harus ada pengganti Rasul. Kemudian yang namanya Abu Bakar bilang bahwa Umar, engkaulah yang paling cocok untuk kemudian menggantikan Rasul, gitu. Karena engkau orang yang kuat, engkau orang yang tegas, engkau memahami banyak hal terhadap permasalahan ketatanegaraan lah, gitu. Tapi kata Umar, oh tidak, engkaulah yang paling bijaksana. Biarkanlah kekuatanku yang menjaga kebijaksanaanmu. Allahu Akbar, keren banget coba. Biarkanlah kekuatanku, ketegasanku ini yang menjaga kebijaksanaanmu, gitu. Nah, jadi dulu itu orang itu betul-betul tidak haus jabatan, tidak ini, tapi betul-betul apa namanya? Nggak berebut gitu. Nggak berebut. Malah saling dorong gitu. Nah, karenanya kenapa Umar seperti itu? Karena Umar di beberapa saat ya selalu ditenangkan oleh Abu Bakar, dan hanya Abu Bakar yang bisa kemudian menenangkan Umar. Pernah satu hari di perjanjian Hudaibiyah, ya, perjanjian yang tidak bisa diterima oleh akal Umar. Ketika Rasul menerima semua persyaratan yang semua isinya merugikan umat Muslim, semua isinya menurut Umar, nalarnya Umar. Tetapi Rasul ini wahyu. Jadi kadang-kadang wahyu itu nggak bisa dinalar. Sampai Umar bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah dia utusan Allah? Bukankah kita wajib membela agama Allah ya? Kenapa kita tidak perangi saja? Kenapa Rasul mengalah sama mereka? Bahkan Ali bin Abu Thalib ketika orang Quraisy kurang ajar benar. Ketika perjanjian Hudaibah yang merugikan itu kemudian ditulis MOU gitu. Namanya kan Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Gak mau. Hapus itu, saya ingin Muhammad bin Abdullah. Saya tidak mau kalau di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy itu. Ali bilang, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menghapus itu. Sampai kapanpun aku nggak pernah. Itu udah mau perang lagi itu. Udah Ali. Coba bayangin. Sampai Rasul ngapus sendiri. Rasul hapus sendiri itu. Ya Rasulullahnya coba bayangin. Nah, disitulah kemudian Abu Bakar menyebutkan bahwa, wahai Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, ini Rasulullah SAW, utusan Allah. Ada hal yang kita tidak tahu, yang Allah dan Rasulnya yang mengetahui, gitu. Jadi ketika ditanya apakah dia Nabi, ya. Sampai segitunya. Saya nanya ke Abu Bakar. Nah, jadi yang bisa menenangkan memang Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, karena di berbagai peristiwa seperti itu. Jadi ketika khalifah, Umar mempersilahkan ya Abu Bakar. Nah, tapi Umar kaget ketika Abu Bakar memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Kan jadi gini, ada satu daerah yang nggak mau bayar zakat. Ya, kata Umar, ya sudah kalau begitu, mungkin kita bisa alihkan dengan cara yang lain. Kalau Abu Bakar bilang nggak bisa, perangi itu. Kaget Umar, wahai Abu Bakar, katanya, bukankah engkau orang yang bijaksana? Ya, kata Abu Bakar, tidak ada yang bisa kemudian tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, wajib yang diperintahkan oleh Allah. Siapapun itu kita harus perangi. Akhirnya Umar tahu.
Karenanya setelah itu Umar belajar banyak kebijaksanaan dari siapa? Dari Rasulullah SAW dan dari Abu Bakar. Jadi ketika beliau jadi khalifah, ini menarik. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia dijuluki khalifah tu Rasul, khalifah setelah Rasul. Ketika Umar naik, Umar mau dijuluki khalifah tu Abu Bakar. Nggak ada khalifah, gitu kata itu setelah Abu Bakar. Panggil saja aku Amirul Mukminin. Wah, jadi Amirul Mukminin itu ungkapan yang tawadu gitu ya, bukan khalifah tapi ada amir gitu, tawadu gitu. Nah, tetapi dengan ketawaduannya, yang namanya Umar bin Khattab ini kan kaya raya sebelumnya, agnia dia, ya, dia itu punya harta yang banyak juga. Tetapi ketika dia jadi khalifah, istrinya bahkan bilang begini, kenapa wahai Umar, ketika engkau jadi khalifah, malah kita ini kesulitan untuk makan. Itu pemimpin malah kesulitan. Kenapa? Karena Umar itu hartanya itu dibagi-bagiin untuk, semua. untuk keumatan semuanya. Nah karenanya ketika Umar menjadi pemimpin, Umarlah yang kemudian menata semuanya. Pertama Baitul Mal yang biasanya konvensional itu hanya kemudian menitipkan dari zakat dan lain-lain, di zaman Umar dipisahkan oleh Umar. Peruntukannya semua ditata yang namanya zakat. Jadi menata ekonomi lah dia. Ekonomi ditata. Okay. Kemudian di zaman Umar tentara ditata. Karena apa? Karena sudah mulai banyaklah perluasan wilayah yang memerlukan. Dan di zaman beliau Ustadz memang Islam mencapai kejayaannya. Menaklukkan Persia, Romawi Timur, Bizantium ya semua ditaklukkan di situ. Nah, karenanya dia perlu pengelolaan yang namanya tentara. Nah, disitulah panglima-panglima. Dan yang menariknya adalah apa? Umarlah yang mengatur bahwa siapa yang kemudian menduduki gubernur, misalnya di Basroh ya, atau misalnya kalau habis ditaklukkan ya. Iya, setelah siapa gubernurnya, siapa gubernur. Jadi ini masalah apa? Ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Dia sangat piawai dalam ketatanegaraan. Nah, tetapi di dalam masalah tasawuf ini juga menarik sekali Umar. Jadi pernah gini, ini ada satu hal yang menariknya gini. Ali bin Abu Thalib ini cerita pesantrenan. Ya. Ali bin Abu Thalib itu ingin mengetahui yang namanya Umar yang tegas begini ya. Kalau nanti kemudian masuk ke dalam kubur ditanya Munkar Nakir, gimana tuh? Kan serem kan malaikat itu gitu. Nah, Ali itu punya kasaf, itu namanya insting gitu ya, memohon kepada Allah dibukakan, pengen lihat seperti apa sih Umar waktu ini. Cerita pesantrenan nih ya, supaya tahu semua. Kemudian Ali bermimpi gitu, dapat kasaf itu Ali bermimpi. Umar lagi dikubur nih, didatangin sama malaikat, ya kan? Ditanya sama malaikat. Ketika semua kan menyeramkan, malaikat itu datang, mantra buka gitu kan, takut gitu. Apa yang dijawab sama Umar? Kalian itu berlaku yang sopan. Saya ini sahabatnya Rasulullah SAW. Tetap masih galak nih, Pak. Tetap masih galak di bawah. Tapi dengan menyematkan apa? Saya ini sahabatnya Nabi gitu. Gitu. Waduh, itu cerita yang lucu gitu ya kalau di pesantren. Tapi saya lihat bahwa betapa Umar itu tegas di mana-mana. Tegas di mana-mana Umar itu. Dan Umar pernah satu hari di Mesir Sungai Nil itu tidak mengalir. Masalahnya. Sudah sholat istisqa, meminta hujan dan lain-lain ya. Orang itu memohon gitu. Tapi tetap enggak. Akhirnya Umar menulis surat. Ini cerita yang di luar nalar kita nih. Di dalam suratnya kurang lebih begini. Tulis surat, kirim ke Sungai Nil, lemparkan ke Sungai Nil, kata di surat. Apa isi surat? Wahai Sungai Nil, dengan airmu seluruh penduduk di sekitar ini itu bisa hidup. Karenanya airmu sangat tergantung pada kehidupan masyarakat di sana. Kamu hamba Allah, aku pun hamba Allah. Tetapi akulah yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itu aku perintahkan kamu untuk mengalir. Bayangkan, itu Umar itu. Karena itu aku perintahkan kamu untuk mengalir. Coba. Mengalir bener nggak? Mengalir beneran. Allahu Akbar coba. Allahu Alam. Nah, ini kisah-kisah yang sebetulnya kalau kita lihat betapa pemahaman terhadap kehidupan, terhadap posisi bahwa manusia itu sebagai pemakmur ya, harus kemudian khalifah itu bukan pemimpin yang sewenang-wenang,
harus merawat, menjaga bukan hanya umat tetapi alam semesta itu ada di Umar. Makanya Umar ini betul-betul pemimpin highlight ya, yang kemudian dari empat khalifah ya, Umar lah yang kemudian menegakkan fondasi dari penyebaran Islam seluruh dunia. Itu. Jadi bahkan di zaman Umar itu sudah kemudian dikirimkan para pendakwah, para dai-dai ya, para pedagang-pedagang untuk menyebarkan Islam itu di zaman Umar, dan itu terkelola gitu. Itu Mas Helmi, terkelola gitu, bukan termasuk yang ke Indonesia kan, termasuk yang ke Nusantara itu sama itu semua tuh betul-betul ini administrasi dan lain-lain tuh Umar tuh hebat betul. Ya itulah Umar gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, ini ada satu cerita menarik. Umar kan orang yang tegas banget. Ada pernah satu hari orang yang punya konflik sama bininya, sama istrinya. Jadi dia, ini berantem sama istrinya. Saya mau konsultasi kemana? Yang paling tegas dari semua sahabat kan Umar. Saya mau ke Umar aja dah. Ini gimana sih cara ngedidik istri kan gitu. Dia datang. Ketika orang ini mau mengetuk pintu rumah Umar, tiba-tiba dia dengar bininya Umar lagi ngomelin ke Umar. Waduh, Umar lagi diomelin sama bini. Dia mau ngetok, dia dengar aja. Dan dia dengar, Umar diem aja. Udahlah, dia pulang. Sehari ketemu Umar, besoknya 2 hari dia diam. Ketiga hari nggak kuat ya, dia tanya, wahai Umar, saya mau tanya nih, mohon maaf ya, kenapa? Saya ini sebetulnya punya masalah dengan istri. Dan saya itu pengen berkonsultasi denganmu, karena engkau orang yang saya pikir paling tegas untuk siapapun, terutama pasti pada istri. Tapi ketika saya mau mengetuk, saya mendengar kamu lagi diomelin sama istri kamu. Jadi saya harus bagaimana? Sini dulu, kata Umar. Kamu tahu nggak, kenapa saya diam saja ketika istriku itu ngomel? Ketika istriku kemarin itu ngomel, apa yang ada dalam benak saya? Di dalam benak saya yang tergambarkan adalah seorang wanita yang mengurusi kehidupan saya setiap harinya, yang mengurusi baju saya, makan saya, yang mengurusi anak-anak saya, yang membersihkan rumah saya, yang menjaga harta saya. Jadi tidaklah omelan-omelan itu akan merendahkan dia di hadapan saya. Jadi sebaiknya saya diam aja mendengarkan dia gitu. Umpamanya betapa lembutnya. Bukannya takut saudara. Ini bukan takut, tapi betapa menghargai. Lembut. Jadi Umar itu tegas, keras segala macam. Tetapi dia juga mempunyai sisi kelembutan hati, bagaimana berhadapan dengan istri. Ini orang kadang-kadang, wah ini kan pasti kasar gitu ya. Enggak. Ternyata ketika istri dia ngomel, dia aja senyum-senyum aja gitu. Tapi bukan berarti yang di rumah boleh ngomel dong. Enggak dong. Nah, ini Umar. Dan Umar itu juga di dalam peperangan, ya tentu ya Umar itu nomor 1. Umar itu paling nggak mau dia tidak di depan. Jadi kalau ada orang yang lebih di depan, dia pasti lebih depan lagi. Itu Umar. Jadi kalau dulu itu, Mas ya, yang mengerikan bagi musuh, pasukan Muslim itu selalu di dalam perang itu bersemangat sampai tidak takut mati. Gitu. Jihad ya. Jihad. Gitu. Nah bukan jihadnya yang nyari mati ya, salah ya. Tapi jihad yang tidak takut mati. Takut mati sama nyari mati itu lain. Ya gitu. Kalau yang nyari mati itu konyol. Bahkan ada setelah peperangan ketika di Madinah, ada orang yang kemudian si Fulan namanya itu, saya agak lupa, si Fulan ini pulang dia mati. Kemudian orang-orang bilang bahwa dia adalah syahid. Oh ini mati syahid itu. Kata Rasul, oh enggak. Kaget semua orang. Masa ada pasukan Muslim berperang mati nggak syahid? Kan jihad kan aturannya syahid. Kata Rasul enggak. Kenapa? Dia ketika tombak menusuk ya, panah menusuk ke dalam jantungnya, dia sebetulnya belum mati, tapi dia tidak sabar. Akhirnya dia tusukkan ke dalam diri supaya syahid, supaya mati. Dan itulah yang membuat dia bahkan tidak syahid, bahkan tidak diterima matinya sama Allah, bahkan dia berdosa karena itu. Coba bayangkan. Nah jadi ini nggak bisa sembarangan gitu ya, pemahaman yang seperti itu juga. Nah, makanya kalau kita harus paham ini, Umar itu bukannya nyari mati, tapi tidak takut mati. Umar itu dua hal yang berbeda. Pokoknya maju terus Umar itu gitu. Nah, jadi betapa bangganya yang namanya Islam ya, umat Muslim ketika Umar masuk ke dalam keislaman, dan terus ketika sampai Umar berjuang. Hanya sayang ya, memang qadarullah ya, ketika Umar di puncak ya, Umar itu meninggal
karena fitnah ya, karena dibunuh ya, ditusuk ketika sholat subuh oleh Abu Lu'lu ya, Abu Lu'lu, orang Persia. Jadi dia memang sudah ngincer, Dendam dia tuh. dia memang dendam ketika dia dikalahkan. Persia dikalahkan Persia oleh dikalahkan. Islam. Nah dia itu memata-matai dan beginilah yang namanya khalifah, berbeda dengan raja-raja Persia. Jadi ketika Lu'lu itu masuk datang lihat, loh kok khalifah nggak dijaga? Jalan biasa, nggak ada penjagaan yang kayak raja dan lain-lain. Makanya Lu'lu ini akhirnya dia, kapan saat yang paling lemah ketika sholat. Yeah. Lu'lu itu akhirnya ini yang menyedihkan nih gitu ya. Padahal pada saat itu betapa Islam itu jaya sekali. Yeah. Islam itu jaya sekali gitu. Nah ini Umar bin Khattab gitu. Jadi banyak kisah-kisah Umar bin Khattab yang sangat tegas, yang kemudian Islam itu menjadi sangat terlihat kuat. Ini ada satu kisah di zaman Umar lagi nih. Ada satu muslimah ini di Palestina ya, di Al-Quds, yang kemudian dilecehkan. Walau alam apakah kemudian sampai diperkosa atau apa, tapi dilecehkan lah. Umar bilang aja, kirimkan pasukan ke sana untuk menegakkan kebenaran. Satu perempuan muslimah yang diganggu, yang dilecehkan, dikirimkan berapa banyak pasukan ke sana. Nah itulah yang membuat umat muslim ini ketika mempunyai seorang pemimpin yang seperti itu, mereka itu merasa aman, merasa nyaman, merasa semua permasalahan yang paling pertama datang itu pemimpinnya, gitu. Nah ini Umar mencontohkan itu semuanya gitu. Ini kalau diikutin bisa 2 episode 3 episode untuk Umar doang nih. Banyak sekali ya koleksi ceritanya. Betul. Ustadz Erik. Thank you brother. Iya, sama-sama. Kita dibatasin oleh durasi nih. Iya, padahal masih banyak gitu kita. Gimana sih nggak? Seru banget. Baik, semoga kita mendapatkan manfaat ya, inspirasi. Kalau bicara Umar, saya pikir ini masalah leadership ya. Betul. Contoh seorang pemimpin yang luar biasa, tegas, keras, tapi punya kelembutan, adil, ya. Kemudian tidak korup yang jelas ya. Sportif sekali. Dia membagi-bagi harta pampasan, pemberian orang semuanya keren. Sampai cerita yang tadi itu, bahwa seorang khalifah itu sama, ya mendapatkan jatah satu pakaian, satu kain untuk dijadikan pakaian. Sampai satu hari ada orang waktu dia duduk nih, kan Umar kan tinggi banget tuh. Jadi itu yang saya bilang, dia duduk aja sama dengan orang yang berdiri. Jadi kalau sama-sama duduk dia mencuat. Ada satu orang rakyat yang bilang, wah nggak mungkin nih dia pakai satu kain nih, pasti ngabisin 2. Ditanya tuh, ya khalifah, ini nggak mungkin satu kain. Wah Umar diam aja sampai ada anaknya Umar menyelamatkan. Iya, jatah gua dipakai sama dia. Daripada dia khalifah. Iya, khalifah. Ya. Jadi semoga kita belajar, ya semoga kita belajar banyak sekali yang tadi kita katakan. Umar yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin mencaci seorang, cacilah dirimu sendiri. Karena siapa tahu kitalah yang paling pantas untuk dicaci terlebih dahulu. Luar biasa dari Umar bin Khattab. Ya, dan jangan lupa dari Redoxon yang sudah membantu kita, ayo jalani #Ramadan utuh bersama Redoxon suplemen yang mengandung vitamin C, D, dan zinc untuk bantu jaga daya tahan tubuh selama berpuasa ya. Kita akan jumpa dalam episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.